Banyak informasi lah dari teman-teman dari sisi kesehatan maupun psikologisnya dia gitu. Dia anak yang luar biasa. Saya cuma mau bilang Siva adalah Barusan tapi ada komunikasi sama Sidi. sampai sekarang enggak ada Blok-blokan. blok-blokan. Enggak lah, enggak blok-blokan. WA. Enggak lah, saya enggak di blok WA saya. Oh. Enggak, baik-baik aja kita. Tapi nggak ada komunikasi ya Mbak? Tapi nggak ada komunikasi untuk saat Masih ini. nyimpen nomornya Mbak? Masih lah. Masih ngeliat status-statusnya di WA atau di hide? Enggak lah, biasa aja itu. Enggak, itu enggak ada, itu biasa aja. Maksudnya udah kayak Udah nggak ada rasa. udah nggak ada begini loh. Maksudnya gini, setiap manusia kan ada ups and down-nya gitu kan. Saya tuh sekarang lebih kepikirannya bukan masalah Mas Didinya, tapi rasa yang pernah saya alamin itu menjadikan sebuah motivasi saya ke depan. Jadi tuh kayak bisa gini, rasa sakit, kecewa, sedih, apa-apa itu tuh kadang-kadang aku kangenin loh, jujur kayak kangen gini. Aduh, kalau misalkan itu kan membangkitkan semangat kita untuk bangkit ya kan. Sekarang kan aku udah kayak bahagia, happy dengan teman-teman. Sekarang lagi merintis usaha gitu. Ada beberapa pekerjaan atau merintis pekerjaan yang sedang saya jalankan. Itu kadang-kadang kan butuh booster ya gitu ya, untuk membangkit semangat ya. Itu kadang-kadang tuh aku kalau ingetin masa yang lalu tuh bikin aku semangat loh. Aku nggak boleh nih, aku harus bisa berdiri di kaki aku sendiri gitu. Gitu. Kan Mas Budi itu punya 2 mantan yang sudah Ini panjang banget nih pertanyaannya udah apa ya? Ini bagaimana yang gimana Pak? 2 mantan itu yang sudah meninggal Oh. dan Almarhum Vanessa Angel sama ini ya. Saya yakin nih kalau mereka masih ada, mereka berkomentar ya. Ya saya anggap mereka adalah, kalau Vanessa Angel saya kenal, kalau Mbak Zen Salimar saya kurang saya nggak kenal. Ya itu aja, nggak ada hubungannya juga gitu loh. Pas waktu almarhumah meninggal, Vanessa Angel meninggal, saya mendampingi Mas Didi itu memang benar-benar lumayan terpukul loh. Benar-benar dia merasakan kesedihan yang luar biasa gitu. Hilang, karena Mas Didi tuh orangnya tuh sebenarnya deep banget gitu loh. Orangnya tuh deep gitu loh. Jadi kalau misalkan di saat dia benar-benar mengalami kesedihan tuh bisa berhari-hari kesedihannya. Waktu pas almarhumah ibundanya meninggal pun sama kayak gitu. sempat ada yang bilang, wah ini mantan-mantan Budi ada meninggal, ada apa ya? Nah lu Ada kayak gitu. Misalnya kayaknya aduh apaan gitu ya, kayaknya kalau jadi mantan Mas Budi seperti itu ngeri juga gitu. Iya. Gimana nih Mbak? Aduh dong, jangan gitu dong, doanya gitu. Bentar nih, kasihan nih teman-teman yang lain nih lagi pada mau kesini juga dia. Aku udah sampai Papua. Bentar ya. Suruh masuk aja lah kok, barengin lagi gitu kali ya. Iya bilang. Bentar ya. Danau Sentani. Rum Papua Danau Sentani. Maksudnya apa tuh ya? Passwordnya apaan ya di sini ya? Sebentar. Bel pencet bel deh. Tadi saya dikasih tahu ya. Danau Sentani. Matiin aja dulu. Oke, kalau untuk jawabannya itu, kalau menurut aku itu udah memang jalan Tuhan gitu loh. Kalau memangnya nanti usia aku memang Allah menentukannya kapan, ya udah jalan Tuhan lah gitu loh. Kebetulan aja, hal yang kebetulan aja. Jangan disangkut pautkan. Nggak ada hubungannya dengan Mas Didinya juga. Itu memangnya usianya masing-masing orang kan Allah yang tahu. Rezeki, jodoh, maut kan semua di tangan Tuhan. Tapi kalau tanggapan Mas Didi, selama ini pacarnya kebanyakan para artis. Oh gitu. Saya bukan artis. Gitu ya. Nggak juga lah, Mas Didi nggak selalu artis kayaknya dia targetnya. Tapi satu frekuensi yang penting sih menurut aku. Yang penting tuh satu frekuensi tuh dimana yang sama-sama suka musik. Dia tuh sebenarnya kan basicnya seniman gitu. Oke, next. Mungkin bisa juga ini dari awal ketemu Mas Didi. Awal pertemuan sama Mas Didi.
awal pertemuan sama Mas Didi itu tuh waktu itu kan aku kan usahanya konveksi ya kan. Beliau sempat menyuruh pihak stafnya untuk membuat beberapa baju partai lah gitu kurang lebihnya. Nah di situ saya tidak ada komunikasi langsung dengan Mas Didi. Nah saat itu saya kenal sama stafnya aja. Singkat cerita lah pokoknya ada beberapa desain yang harus kita bicarakan secara langsung. Nah kemudian ada beberapa hal cerita yang saya nggak bisa ceritakan di sini. Saya agak kurang setuju gitu loh dengan stafnya gitu kan, saat itulah kurang setuju. Akhirnya saya langsung tanyakan kepada beliau-beliau, ehm, apakah betul gitu kan ini stafnya Mas Didi? Iya betul. Ini karena menyangkut personal nih gitu kan. Saya mau bicarakan masalah ini. Oke. Oke Mbak, kita ketemuan aja. Ketemuanlah kita di mana ya kalau nggak salah di Citos. Tuh nggak salah masuk Lambe Tura tuh. Terus udah gitu aku pikir kan pas sudah sama duduk di situ saya tidak ada hubungan apa-apa dengan beliau. Sekian berapa kali ketemuan, berapa bulan kemudian beliau sempat menyampaikan perasaannya gitu kan, dia suka sama saya. Tapi kebetulan saat itu saya sudah punya pacar gitu kan, jadi saya bilang saya langsung tolak gitu kan. Oh mohon maaf mas, saya udah punya pacar gitu kan. Udah singkat cerita dari situ beberapa kali beliau sakit kalau nggak salah deh. Beliau sakit, terus saya juga sempat ditelepon oleh pihak asprinya atau siapa gitu kan. Terus saya suruh datang. Di situ saya lihat kondisinya gitu kan, dia butuh butuh apa namanya teman dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ya nggak cuma berteman aja lah saat itu. Lama kelamaan ya masuk. Ayo lo udah mau selesai lo ini. Ini boleh nih difoto nih semua kita ya. Tapi by the way make up aku di situ nggak yang putih gitu kan? Nggak, kalau putih banget. Oh tadi udah jawab ya. Nggak apa ulang lagi ya? Jadi kita tahu. Kesibukan aku saat ini hanya untuk anak aku ya, hanya untuk anak aku dan keluarga aku terutama, dan untuk diriku. Karena ini yang sekarang aku sedang fokuskan. Ya kalau misalkan kegiatan yang sifatnya di luar dari itu yang sedang menjalankan, ada beberapa yang sedang aku jalanin pekerjaan gitu loh, itu aja. Bisnis, dan ada juga sedang bikin single untuk anakku, dikhususkan untuk anakku sih lebih tepatnya. Kan dari tadi kan ngomong tentang anak. Segimana penting sih anak buat diri Kak Ros? Seberapa kuat mungkin Kak Ros bertahan untuk anak sampai sekarang? Anak saya itu papanya sudah meninggal di usia dia masih 3 tahun 4 tahunan lah. Jadi saya yakin Tuhan memberikan dia sebagai teman hidup saya itu pasti ada maksudnya. Saya merasa dia adalah sosok merpati ya, maksudnya kayak angel gitu buat aku, yang menemani aku dari waktu ke waktu, dan dia menyaksikan segalanya. Dan saya melihat banyak hal yang bukannya dia belajar dari saya, malah saya banyak belajar dari dia. Dimana dia sosok anak yang kuat, hebat, di saat lagi saya sedang mengalami banyak, ya bagi saya itu kehancuran, kekecewaan, kesedihan, justru dia menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Saya nggak menyangka itu sampai terjadi gitu loh, sampai cuman ada beberapa guru yang menyampaikan
ya Siva suka suka panic attack gitu kan. Saya kurang tahu tuh mungkin apa karena masa lalu saya juga atau apa gitu kan, tapi atau mungkin saya juga lagi sedang apa namanya melakukan ya banyak informasi lah dari teman-teman dari sisi kesehatan maupun psikologisnya dia gitu. Dia anak yang luar biasa. Saya cuma mau bilang Siva adalah pahlawan saya. Siva adalah orang yang obat saya. Siva tuh obat saya, obat hidup saya. Itu aja sih. Pak, anak kan mungkin nggak bisa memilih kapan dan siapa ibu dan bapaknya, mungkin sebagai orang tua dan kakak mengalami divorce juga mungkin ada rasa penyesalan dan berdosa dalam diri seperti apa untuk Syifa? Saya sih selalu berusaha minta maaf ya sama dia. Saya bilang dalam kondisi waktu itu terakhir saya minta maaf belum bisa membahagiakan kamu. Tapi dia seperti kayak gini, maaf ya nak ya. Maksudnya bahasanya saya lah, tapi dengan bahasa saya antara saya dengan dia lah ya. Maafin mami belum bisa kasih yang terbaik membahagiakan kamu dengan keutuhan rumah tangga yang kamu mau, sosok papa yang kamu mau atau apa gitu kan. Dia cuma bilang gini, I'm okay mami, selama aku tidak jauh dari mami, selama kita tidak terpisahkan, itu tidak penting buat aku, dia bilang gitu. Udah itu aja sih. Jadi sempurna itu bukan berarti ada lengkap antara kedua orang tua, itu ada sebenarnya. Sempurna itu dari diri kita sendiri yang menilainya gitu kan, dari sudut pandang kita. Jadi aku sama anakku tuh udah merasa lengkap sekali gitu dengan kita berdua. Tapi pas awal-awal sempat tanya nggak sih kalau Syifa sendiri gitu bisa sama mantan dulu? Enggak sih, dia kayak udah remaja ya, jadi dia pertanyaan-pertanyaan itu udah ditahu jawabannya sendiri di media sosial kah atau apa atau temennya atau gimana. Tapi dia nggak pernah tanyain sama aku, nggak pernah. Cuma kayak gini, nak kita harus keluar, kita harus pergi, kita harus tinggal berdua lagi, kita harus keluar dari rumah ini, kamu harus preparation apa yang harus kamu bawa. Oke bang, gitu aja. Pada saat itu hancurnya hati Karos dan menguatkan anak, seperti apa sih kondisi kakak? Justru waktu pas lagi aku drowning itu banyak hal-hal yang dia tuh bikin listing kekesalannya dia tuh agak lucu sih. Jadi saat aku drowning tuh ya sedih, namanya manusia ya gitu ya, dia kasih listing ke aku nggak suka mami sekarang pemurung, mami sekarang jadi nice. Jadi yang biasanya kan aku kalau Siva kamu tuh gini, ini tiba-tiba iya nak gitu loh, maksudnya yang lembut gitu. Terus udah gitu biasanya kan love language aku sama dia kan sangat-sangat kayak pertemanan gitu kan, kayak pertemanan. Ini tiba-tiba aku tuh yang kayak murung, kayak yang rasa sedih gitu depan dia. Terus dia bilang aku nggak suka mami ini, sampai akhirnya aku ngerasa wah ini ada yang salah nih gitu kan dari diri aku harus tunjukin sama dia tidak ada apa-apa ya. Makanya aku belajar terus kan, langsung berubah cara aku bersikap di saat aku lagi drowning di depan dia. Aku langsung kayak ayo kita jalan-jalan kemana yuk, kita ke Dufan waktu itu kan sama Kak Vanessa, kita kesini yuk, kita jalan sini, kalian suka apa gitu loh. Jadi aku mulai apa namanya, mulai sadar gitu loh ketika Siva kasih listing ke aku itu hal-hal yang membuat dia sedih adalah ketika aku nangis, ketika aku nggak suka mami, walaupun aku nangis di dalam kamar ya, tapi mungkin mereka denger gitu kan, atau aku suka diem di kamar, atau banyak aktivitas yang biasanya aku kerjain tapi aku nggak kerjain gitu kan, akhirnya banyak komplain lah mereka gitu kan. Ya akhirnya bangkit lagi dari itu. Untuk kedepannya mungkin si Syifa sendiri ini protektif nggak sih sama kakak, kayak mulai kena cowok baru gitu dia kayak? Protektifnya dia sangat protektif, tapi caranya dia itu sangat apa ya, dia tidak kayak gini. Dia bilang sama aku ya,
Mami, aku happy, aku bahagia sama mami berdua, ya. Ada atau tidak adanya papa di samping aku. Buat aku, papa yang pernah aku kenal adalah tetap papa aku. Jadi cukup buat aku, apa namanya ya? Cukup buat aku, kita berdua juga udah cukup, nggak usah ada yang lain gitu. Intinya gitu. Jadi dia nggak pernah, tidak pernah secara gamblang gitu, tidak mau ada orang lain lagi, tidak pernah ngomong kayak gitu. Cuma dia seperti tidak mau aku sakit hati lagi gitu loh. Sekarang dia lebih banyak fokusnya tuh ke sekolah, kegiatan OSIS, karena kan sebagai ketua OSIS gitu loh. Jadi lebih banyak ke situ. Jadi makanya aku lebih suka kayak dia tuh udahlah, akhirnya nggak terpikirkan tentang persoalan secara kesedihan atau apa, tapi lebih memikirkan ke depan tuh kayak gimana nih kita gitu loh. Mbak Rosma kan minggu lalu kan mereka berdua kan udah terus nggak jadi. Mbak Rosma sempat dengar nggak sih atau kabar-kabar buruk kenapa Mas Didi tidak jadi untuk Nggak tahu aku. cerita pada saat itu? Alasannya aku nggak tahu kenapa nggak jadi. Aku tahu pun menikah pun dari teman-teman media. Teman-teman media bilang ngajak wawancara. Terus aku bilang wawancara apa gitu kan. Mbak Cita sama Mas Didi mau menikah. Nah aku pun baru tahu, dan alasannya kenapa mereka nggak jadi itu pasti mereka punya alasan tersendiri dan saya tidak tahu di ranah itu gitu. Berarti memang setelah itu sudah lost contact atau gimana? Sudah lost contact. Aku udah sejauh ini sih kita masing-masing sibuk dengan kegiatannya masing-masing gitu. Ada warning dari Mbak Rosma sendiri nggak sih untuk cita-cita? Nggak ada worry apa-apa. Justru aku doain yang terbaik, semoga sakinah mawaddah warahmah kalau menikah nanti gitu aja. Tapi dulu waktu perkenalan dengan Mbak Rosma sendiri, apakah Mas Didi langsung mengenalkan ke keluarga besarnya gitu kan? Mengingat kemarin Mbak Nur juga bilang katanya belum dikenalin ke keluarga kalau sudah mau ada keluarga. Oh, kalau dulu aku waktu pas sama Mas Didi itu memang prosesnya nggak mudah gitu loh untuk masuk ke keluarga tuh. Jadi pelan-pelan sampai akhirnya aku bisa kenal sama orang tuanya. Prosesnya itu semua memang proses gitu loh. Jadi ya memang setiap orang kan mungkin punya track record masing-masing gitu kan. Mungkin Mas Didi juga kan nggak mau salah pilih gitu atau gimana gitu kan. Dia mau kenalin ke keluarganya mungkin step by step gitu loh. Semuanya ada ininya lah. Tapi ada nggak sih Kak kayak pelajaran atau hal yang disayangkan dari kemarin? Oh iya pasti, pelajarannya tuh saya harus mencintai diri saya sendiri dulu. Jangan mencintai sesuatu terlalu berlebihan. Jangan mencintai ciptaan Tuhan terlalu berlebihan. Terus udah gitu sayangin diri kita gitu aja. Dimana kita mencintai sesuatu yang berlebihan itu akan ujiannya datang dari situ. Melihat sosok cita-cita mungkin setelah nanti seperti apa sih sosok cita-cita sendiri di mata? Tadi kayaknya udah dijawab deh. Udah deh. Cita-cita ya saya kurang kenal deket sih sama beliau gitu ya. Setahu saya sih dia bertalenta gitu kan. Terus udah gitu patuh frekuensi sama Mas Didi, baik orangnya. Terus udah gitu baik sama teman-teman juga. Itu aja sih. Yang terpenting adalah yang penting bisa menjaga nih, ini pesan dari orang tuanya Mas Didi nih. Yang paling dalam untuk saya. Yang penting bisa menjaga anaknya Mas Didi itu aja. Kecewa kah kalau mendengar nama cita-cita? Enggak kecewa. Suatu saat mungkin saya bisa jadi temannya mereka gitu kan. Iya, kita kan nggak ada yang tahu kan. Tuh. Tapi melihat mantan punya langsung cepat punya pasangan baru gitu, ada ganjalan sendiri nggak sih di hati Kak Aniza gitu? Enggak kaget. Karena udah biasa ya Mbak. Sebenarnya saya nggak kaget sama sekali, saya nggak kaget. Malahan justru bersyukur, hatinya cepat terobati. Biasanya kan obatnya luka karena laki-laki, obatnya luka karena perempuan ya kan. Mungkin Mas Didi cepat akhirnya lukanya terobati dengan hadiran cita-cita. Saya bersyukur kalau dia bahagia, saya bahagia gitu aja. Dan juga mungkin setelah menikah dengan Mas Didi itu orangnya seperti apa? Mas Didi orangnya baik,
Mas Didi itu orangnya penyayang, Mas Didi itu orangnya humoris, Mas Didi itu suka bercerita, Mas Didi itu orangnya lucu, Mas Didi itu tidak bisa marah, Mas Didi itu penyabar, Mas Didi itu bisa dikatakan ini yang baik-baik aja kita sebutkan ya, penyabar. Mas Didi itu humble, dia juga low profile, dia juga orangnya ya seru lah gitu loh, dia bisa masuk ke segala kalangan. Mbak masih sayang kah dengan sosok Didi Mahardika? Sayangnya dalam arti apa nih? Kalau sayang sih aku udah dalam arti kata dia seperti abang aku sih, seperti abang aja, kayak udah kayak gitu aja. Jadi kayak nggak ada rasa sayang yang arti kata sense yang beda gitu, nggak ada. Sudah move on kah? Insya Allah udah. Insya Allah udah. Insya Allah udah dong. Udah ya? Lengkap ya? Terima kasih banyak. Tentang sosok, aku bilangnya sih sebenarnya judulnya lelah. Tapi aku berterima kasih sama dia. Dia tuh seperti sosok orang. Oh ya. Dan memberikan aku semangat hidup. Aku tuh berapa kali tuh hampir coba gitu. Single parents kayak aku yang mengalami kegagalan pernikahan kayak aku itu lihat anak kita gitu. Aku tuh pengen ada di podcastnya siapa